Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia ibu bapak hebat semua. Kali ini bertemu lagi dengan saya Yulia Sari untuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kali ini di aksi nyata modul 1.4 ini saya melakukan dua hal. Yang pertama, melakukan diseminasi dengan teman-teman guru SMA Negeri 9 Padang mengenai apa itu budaya positif dan bagaimana pelaksanaan di sekolah kita. Dan yang kedua, saya lakukan aksi nyata bersama siswa-siswi di kelas dalam membuat kesepakatan kelas pelaksanaan pekerjaan di laboratorium. Untuk tahap pertama ini, saya bersama rekan-rekan guru melakukan diseminasi di laboratorium kimia. Diseminasi ini diikuti oleh teman-teman guru dan tentunya juga di sana ditambah dengan guru-guru muda yang sedang melakukan praktek di SMA Negeri 9 Padang. Pada aksi nyata pertama yaitu melakukan diseminasi bersama guru-guru di SMA Negeri 9 Padang. Mengawalinya dengan memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana itu disiplin positif dan diawali dengan yang namanya kita cuma bukan sesuatu yang sebentar ya tadi. Boleh dong itu minta pemikirannya apa sih yang pikiran sama kalian saat lihat itu pemikirannya apa sih? Bebas nggak mesti bicara kalian boleh bicara kalian sebagai gurunya, sebagai seorang anak atau mau bicara dari segi pandang ya. Anak ada. Oke, siap. Boleh tahu nama? Oke, kita cari. Oke, kalau kita sebutkan judulnya dengan yang modul presentasi budaya positif hari ini, boleh nggak Ibu tahu dulu kira-kira budaya positif yang ada di dalam video ini yang kira-kira kalian tangkap? Yang ada di buku Bapak Guru tangkap kira-kira apa itu? Nah, gurunya bisa pada muridnya. Itu ngerti langsung atau gimana sih? Setelah dia lihat satu setelah dia hanya cerita ya, kita mau salah satu seperti itu. Boleh yang lain dong pendapatnya? Itu kalau pendapat kita sebagai guru sebenarnya pendapat sebagai anak kita ada pendapat lain nggak? Apa sih? Atau apa sesuatu yang paling penting tadi di episode tadi part mananya? Part mananya yang nyentuh? Ada sih yang dikit-dikit kayak matanya mulai terbenam. Saya sebenarnya ya, tapi saya kalau udah lagi itu kan saya lihat yang lain. Daripada nanti kan oke, menurut kalian mana part paling berharga? Yang mana? Kalau ibu tanya detik keberapa ini kan bisa jawab nggak? Di detik yang mana? Kalau saya ya, pas waktu mobil Nokasa itu loh, mau apa yang mana saya gitu ya. Itu poinnya, it's not, dia tidak improve ya kan ya? Itu kalian pernah lagi itu nggak orang tua? Belum ya. Tapi semoga kita nggak punya keadaan yang mungkin membuat kita itu harus segitu sampainya membela orang tua. Terima kasih banyak kali ini. Ibu mau perkenalkan diri dulu, perkenalkan nama Ibu Yulia Sari. Ibu di sini Ibu juga. Cuma mungkin tidak berinteraksi langsung dengan Ibu Bapak Guru ya semua. Ibu mata pelajarannya kimia. Nah kali ini Ibu akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Nah budaya positif itu lebih kepada kan beberapa hal ya, kan kurikulum kita jenuh berfokus kepada pengembangan karakter. Jangan salah anak akan kita ciptakan karakter kalau kita sendiri tidak mengerti karakter
membaca, mengaji, membersihkan halaman, apakah itu juga akan meningkatkan disiplin anak? Katakan dong. Ya, ya. Kemudian satu lagi, memberikan penghargaan. Baik, kadang-kadang kan ngasih itu masih tuh, itu kalau awal semester dan kalau awal semester itu suka main ke budidaya. Budidaya kan ada budidaya udah 1000-an doang kan? Jadi nggak 3 kontak, nah pura-pura royal ke anak kan kayak gitu. Apakah itu juga akan dapat membuat anak di situ? Apakah itu akan motivasi anak? Ternyata kita satu geng ya. Oke. Kita lanjut. Pasangan, dua pasangan. Yuk, kita mainnya pasangan-pasangan. Berdua. Ayo, yang punya pasangan kalau cari pasangan kan pas. Sekarang ambil sesuatu yang kecil dan sesuatu yang kecil boleh kertas atau apa, tisu, boleh kunci, apapun itu. Uang boleh karena kalau semakin berharga itu makin kuat usahanya. Itu kita sini dong. Karena teman kan, itu mau kita. Kita itu masih kurang satu, ibu-ibunya. Jadi pas dulu. Nah, oke, pasangan ya. Ada satu orang yang memegang sesuatu. Udah ada punya pasangan ini kan? Sepakati siapa yang memegang sesuatu. Udah? Nah, jadi, saling berhadapan. Jangan gosip yang tadi saya berikan. Pegang sesuatu yang kecil tadi, satu orang aja. Oke, udah, pegang. Pokoknya tadi pegang semua. Pegang. Nah, pegang kayak gini ya. Pokok, terserah mau kiri atau kanan bebas, kan kita yang mau kekuatan. Siap? Oke, satu orang yang lagi coba genggam sekuat tenaga ya. Anggap ini harga diri. Yang satu orang lagi itu bertugas melakukan segala daya upaya tipu daya segala sesuatu untuk mengambil yang ada di tangan. Belum mulai. Ya. Belum mulai. Nah, kita akan mulai, kita mau pakai apa ya biasanya? Oh, times lagi ya yang buat supaya kelihatan itu kelihatan kita kerjanya. Bukan times lagi, kita butuh foto, itu waktu. Nah, itu waktu. Apa ada lanjutannya ya? Oke lah, kita itu pakai format kayak dalam kita pakai tidak kelihatan pesannya gimana ada lebih. Oke, saat ibu sebelum mulai, ibu akan menghitung seberapa hebat kalian bisa membuat mengambil alih kekuasaan dari orang lain. 1, segala upaya daya apapun disilakan. Mau pakai jampi-jampi, mau pakai apa boleh ya. 1, 2, 3, mulai. Oke, 1 berapa detik? 15 detik. Terus lanjutkan usaha yang lain.
tidak mau, tangan berkeringat. Nah ini apa ada yang dikasih? Kamu kenapa bisa menariknya akhirnya? Tadi bisa dapat hasil kan? Berarti karena harus lebih kuat. Oke, tangan dong. Coba kita mampu menghubungkan dengan apa? Apa yang terjadi? Tidak semua berhasil, walaupun ada mana yang bisa presentasi berhasil atau tidak berhasil. Menurut kalian apa sih yang seharusnya sejak ini bisa terjadi? Apa yang kunci keberhasilan ini apa sih? Kunci keberhasilan ini? Kunci keberhasilan. Terus ya siapa? Sebenarnya kunci untuk menjalankan ini siapa? Yang membedakan. Ini yang akan kita kita samakan dengan kehidupan pendidikan. Guru sekuat apapun dia memaksa siswa, kalau nggak bisa juga nggak dapat caranya, nggak dapat celahnya nggak bisa. Sekuat apapun, semangat apapun, tapi saat dia tahu celahnya dan dia tahu caranya, itu akan kalian bisa lakukan. Ini judulnya ilusi. Kita sampai detik ini saya masih juga ada berpikiran ini. Guru bisa mengontrol murid, siapa yang percaya? Saya ya. Percaya? Masih percaya. Itu ilusi. Kenapa kamu percaya? Karena sampai detik bersyukurlah kita masih bertemu guru murid yang bisa kita kontrol. Tapi sebenarnya apakah benar kita bisa kontrol semuanya? Saya detik ini sudah ada satu anak yang memberikan itu. Saya kontrol, tidak, saya mau kontrol orang tuanya 3 kali dan kakaknya itu kemudian nggak mau. Mau saya pakai cara bahasa seindah melati itu nggak ngerti. Mau pakai bahasa bisa kamu bahasanya bahasa kontrol muridku sebenarnya bukan dari itu. Makanya dikenal dengan istilah ilusi. Itu hanya ilusi. Boleh saya boleh tanya, tapi ini salah satu bentuk terhadap sharing banget. Kemudian percaya nggak? Kritik membuat orang merasa bersalah dan membuatkan karakter. Apakah semua kritik membuat orang merasa bersalah? Ya, apa kunci kritikan yang baik? Kritiknya positif, membantu. Pokoknya kita itu ngajak sedang itu kita berpikir kalau kayak gini deh. Kita coba gitu. Itu beda ya, karena niatnya sama. Jadi hal itu kadang-kadang yang nggak kita sadari sebagai guru, kita sering ngejudge gitu. Karena kan jangankan orang lain ya, saya gitu, apalagi ibu bapak sebelumnya, saya kadang-kadang jadi kok ngasih contohnya kayak gitu ya. Nah itu nggak boleh. Jadi ada beberapa kritik itu boleh, makanya sampai sekarang ini kita diajarkan anak dalam melakukan diskusi itu memang ada yang namanya tahap pemberian saran dan kritik. Jadi kan selamanya. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Siapa yang merasa itu benar? Saya juga. Tapi penelitian menyatakan itu semuanya kembali kepada si pemilik tangan tadi. Sampai detik ini, kenapa kita percaya kalau kita mampu mengontrol siswa? Karena sampai detik ini kita alhamdulillah bertemu sama anak-anak yang bisa kita kontrol, ya. Nah, siapa yang pernah menjadi korban untuk kalimat paling bawah? Korban orang tua ya. Pernah menjadi pelaku terhadap adik? Ini kan postcardnya si bintang emang terbaru kan? Jadi sebenarnya itu ilusi ya. Kita nggak bisa memaksa. Kalian pernah dengar istilah generasi sandwich? Apa
yang paling ingat tentang generasi Z? Ya. Kalau bicara depan ini orang tua jangan lakukan itu karena itu membawa orang tua kita terluka. Tapi kalau kita sebagai orang tua pakailah prinsip itu, ya. Saya juga pernah ya sih, tapi jangan pernah terusik tersebut itu depan orang tua karena benar-benar nggak sopan terasa. Tapi saat kita jadi orang tua, yuk jangan jadi orang tua yang juga ini tanggung jawab itu kepada anak kita. Jadi itu orang dewasa nggak berhak memaksa. Orang dewasa itu hanya punya kedudukan dia lebih dulu memakai masa, memakai waktu. Jadi ini beberapa hal nanti yang kedepannya bisa kita jadikan saat melakukan tindakan di kelas bisa kita jadikan pertimbangan. Nah, nih. Jadi ada dua teori dalam kehidupan itu, ada teori stimulus respons, ada teori kontrol, ya. Nah, kalau respon kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan? Baik, pokoknya itu rancak baca dosa, ya kan? Padahal mungkin dia udah melihat hal lain yang kita nggak pernah lihat, kalau itu ternyata juga bagus. Makanya kalau dikontrol atau melihat, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Itulah yang membuat yang namanya berbeda indah, ya kan? Jadi Bapak Ibu bisa boleh nih pilih yang mana? Mau memakai stimulus respon atau teori kontrol? Nah sekarang rata-rata di pendidikan kurikulum merdeka kita kepada guru dibukakan pemikiran kayak gini. Kalau guru misalnya kan kalau kita bikin tugas semuanya harus bikin kesimpulan di HPS. Kalau sekarang kurikulum merdeka diarahkan kayak apa? Ya kan udah 3 bulan nih jadi guru di kurikulum merdeka. Berdifferensiasinya apa contoh yang pernah dilakukan? Kayak belajar soal iya, artinya kita nggak boleh mengangkat, oh yang mau bentuk video semua, silakan yang mau sama juga. Jadi itu kita mencoba melihat sisi mana yang oke di video dia kreatif, tapi kalau di sisi anak kebutaan berarti dia gini. Jadi kita dari dulu harus punya kayak gitu pandangan. Oke. Orang yuk. Makanya kan ini sesuatu yang simpel tapi sebenarnya deep kalau dipikirkan. Itu punya akar, itu sedang asik-asik cerita nih. Ayo, kalau kamu dari ini ya, tiba-tiba datang kita datang, apaan sih itu kan angka 9, ribut nggak? Gimana cara supaya nggak ribut? Sama melihat dari sisi yang sama. Itu ketika kita jadi seorang guru yang harus siap jalan. Jangan dulu ya. Saya kalau lihat anak nih, aku apa? Karena saya lebih dalam sebelum aku. Kayak gitu loh. Jadi harus kita dulu untuk membuat keputusan. Makanya orang sering berpikir saya juga dulu waktu pernah muda, Allah sebenarnya. Kenapa orang tua lambat? Tapi kan dari begitu, kita terlambat. Yang banyak data yang diproses dulu. Ya, jadi dalam itu seperti itu. Kalau gagal mengunjuk biasanya akan memaksa. Itu teori. Sedangkan kalau teori kontrol atau pilihan, maka kita akan adakan kolaborasi. Oh, kamu nggak mau, berarti kamu maunya ini ya. Nah, gimana kalau tambahin ini? Kamu nggak mau bikin tugas ini enggak? Terus kamu maunya apa? Boleh, tapi tambahin ini ya. Apakah kita sebagai guru kalah? Enggak. Artinya kita tuntut dong, bisa mengakali. Oke, boleh lanjut ya. Wah, ini ada apa, Oke. Oh ya. Oke, berarti kita kesimpulan.
berdiskusi dengan sesama guru yang ini enak gitu. Oh iya ternyata karena udah hilang zamannya kita saling menyalahkan. Ah, kamu sih dalam itu bukan. Oh iya, coba dengan cara ini. Ya, kalau gitu. Jadi di sini nanti ada banyak hal. Nanti kita akan jelaskan lagi itu nanti kalau sempat kalau sampai ya. Nanti kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Sebagai pendukung, sebagai seorang pembuat rasa bersalah, kenapa jadi guru yang selalu pikir anak rasa bersalah? Yang kemudian dia sebagai teman, nah ciri-ciri guru yang dengan teman gimana? Kemudian ada guru yang sebagai pemantau. Mau jam berapa atau potensi? Nah, gitu. Terus kita sebagai seorang manajer, apakah yang terbaik, apakah ada yang salah? Nah, itu yang kita lihat. Nah, kita coba cek ya satu persatu. Ini dia. Disiplin itu artinya belum kan? Kata-kata tertib. Tapi kita jangankan bagi bapak budaya. Saya pikirnya disiplin itu di tim disiplin, tim yang akan mengukur-ukur ya kan? Ya kan disiplin itu artinya bapak belajar. Apa untuk mencari potensi. Kita berharap dengan anak disiplin mereka menemukan potensinya, ya kan? Itu harapannya. Tapi kita masih cari tahu dulu sebenarnya apakah itu benar. Apakah salah? Enggak. Tapi kita harus lebih tahu dulu maknanya. Oke? Oh. Kalau dengan kata disiplin, itu terbayang dari yang mana? Karena pasti terbayang rabu yang akan ditarik lah. Ya kan? Padahal enggak itu ya ternyata maknanya. Oh. Disiplin tidak nyaman, apa yang kita hargai itu pencapaian suatu tujuan mulia. Kita beranggapan disiplin itu adalah kayak eskalator kita menuju ke keberhasilan. Padahal makna disiplin sebenarnya adalah belajar memang untuk keberhasilan. Oke. Nah, dalam sebenarnya kita itu bertugas untuk apa tugas dulu? Pernah dengar istilah memanusiakan manusia? Itu tugas kita. Manusia itu seperti apa? Manusia itu kayak apa? Ini manusia memiliki nilai-nilai kebajikan ini. Jadi sebenarnya CP kita, CP kita ini, capek pembelajaran kita ini, kita bisa mandiri, anak kita bernalar kritis, kemampuan sampai bersatu, ya, pasti enak, Pak. Kita bikin, kritis, komunikatif, kolaboratif. Nah ini yang membedakan antara kita sekolah penggerak dan nggak ada namanya 6 karakter apa aja. Ya, udah nyanyi nggak hari ini belum? Nyanyi yuk. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kenapa? Saya nggak mau dulu, tapi kalau nyanyinya saya bisa. Jadi kalau ditanya orang saya nyanyi dulu. Jadi itu adalah nilai kebajikan universal yang mana harusnya itu menjadi CP kita masing-masing selain CP-CP yang lain. Kalau itu kan kimia, CP-nya adalah menggunakan perhitungan matematika dalam konsep kimia. Itu CP itu. CP sesungguhnya kita jadi guru adalah untuk membuat anak-anak kita itu kenapa dia bacanya running low padahal saya kan ada lihat kan itu yang namanya yang ini ya kali ya oh ini enggak ada foto masih bisa ngomong dari ya
Oke, jadi sebenarnya ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, coba dicek kira-kira menurut kalian yang mana yang kalian nggak suka. Mandiri itu kebajikan universal nggak? Iya. Perlu nggak karakter itu bagi anak kita? Sekarang anak zaman sekarang mandiri nggak? Kalau kita contoh ketidakmandirian yang pernah kalian temuin di kelas kehormatan. Contohnya, oke. Solusi yang diharapkan yang mereka di tahap umur itu kita mengharapkan mereka harusnya dari mana? Mana menghadapi masalah itu? Cuma dia suka ya kali gitu ya. Kira-kira gimana sih langkah? Kira-kira apa yang sudah dilakukan atau yang mau dilakukan? Terima kasih. Yang mau dilakukan supaya mandirinya anak kita itu meningkat. Apa yang pernah dilakukan nih? Kan mata pelajarannya lengkap nih, olahraga juga nih, olahraga itu anak-anak yang sangat mandiri. Oh itu olahraga pakai kebarangan ya. Kakak itu mah terasa anaknya maju sadonya air dulu pakai kebarangan. Gimana cara kita guru untuk mengajarkan kemampuan mandiri si anak? Siapa yang nggak merasa pernah lakuin di kelas? Mandiri kamu dia apa contohnya? Pernah kasih apa? Bisa melakukan apa di kelas? Berikan tugas. Di kelas ya, coba di kelas sendiri yang Anda pernah lakukan. Contohnya, itu masih proyek itu nggak suka tuh proyeknya itu proyek kecil tapi kerjain rame. Nah, ya, seperti kelompok kayak bagus juga. Berarti mereka mandirinya itu mandiri menyelesaikan masalah. Kalau nanti ke depan ibu bapak menemukan saat bertugas kelompok anak-anak bercakap di kelompok diam itu proses pendewasaan. Tapi kita harus lihat dulu ya, melihat dulu di mana mereka berantemnya. Ibu tahun lalu itu bikin proyek penyutuhan. Jadi bikinnya ada nama pelajaran elektrolisis. Itu kan pemakaian ilmu itu dipakai oleh tukang sekumas. Jadi kita kira kelompok, mereka harus mencari orang di rumah, dari gimana prosesnya, gimana semuanya. Laporannya penting, cakap. Kenapa? Mereka semua suka ya mencakap mencari waktu di lomba samo, cakap si anak bisa si B bisa. Tapi di akhirnya kan itu proyeknya nggak sebentar, 3 minggu 4 minggu. Kan dianggap diminta refleksi. Itu yang mereka berikan ya. Sekarang mencakap. Jadi dalam belajar itu bahasanya kita coba memberikan proyek-proyek bersama juga. Proyek sendiri ada juga. Jadi diferensiasi itu penting. Bukan gaya belajar sebelumnya, gaya belajar bagi saya itu tidak terlalu punya banyak imajinasi dalam menggambarkan, tapi saya punya banyak imajinasi itu kalau diferensiasi itu sangat pemberian tugas gitu. Jadi kita diberikan banyak pilihan kamu mau yang mana. Walaupun tugasnya berbeda, tapi kita harus punya mungkin yang membuat mereka itu adil dinilai. Makanya ada poin-poin memang berisi konten, ada poin untuk keindahan. Jangan keindahannya yang utama, tapi kontennya yang utama. Jangan saja menjadi ketidakterimaan beberapa guru tentang diferensiasi ini adalah itu bahan menilainya. Itu yang kedua belajar atau yang menulis kita akan apakah selalu kontennya yang harus kita sebutkan. Ya, jadi kita lanjut sedikit lagi ya. Nih. Ada motivasi itu ada dua, eksternal dan internal. Mana yang pertama? Kita bisa ambil yang itu dari kita. Kita terlalu mungkin enak. Tapi kalau sudah itu
kelas ngasih apa kabar akan internal lebih kuat. Nah, ini bisa dilihat seseorang saya melakukannya supaya ibu kita selalu senyum melihat saya. Motivasi eksternal tentang apa eksternal karena kasih kebutuhan. Saya belajar lagi ini karena saya mau belajar bagus karena saya butuh ini untuk mengangkat perguruan tinggi. Makanya kan ada anak, ada kita dia juga belajar. Berarti nggak tahu eksternal betul, siapa tahu asal kita lakukan eksternal bukan internalnya. Tapi kalau kita harus ukur internal itu adalah hal yang ini tidak terlepas dari pemerintah, tapi bercakap buat pemerintah itu sendiri. Sama kayak tadi. Ada nggak ada kita dia bisa merintah dirinya, harus belajar. Jadi mereka itu lebih pada sebenarnya memberkati diri sendiri karena tujuan sendiri ya. Terikat karena terikat keinginan sendiri. Itu mereka. Dihukum oleh penghargaan tentang istilah ini. Dihukum oleh penghargaan. Dan penghargaan apa kayak gitu? Enggak sih, tapi kan kadang-kala kalau nggak dilakukan itu terkait sebenarnya itu bentuk penghukuman dengan cara yang manis, dosa yang manis kalau dilakukan kan. Jadi seperti itu. Penghargaan hukum, penghargaan tidak efektif itu. Pernah nggak gara-gara yang bisa merusak di suasana kelas? Bisa. Kira-kira apa kayak apa sebenarnya? Cemburuan. Itu kan bukan mau yang masalah buku. Kita kayak itu. Dan kita kadang-kadang memang pasti ada tenang. Setelah kita pasti mau buku terbaik itu adalah belajar. Kalau saya pernah belajar buku, mungkin sampai ke depan masih akan pernah ada poin-poin saya gagal. Tapi kita belajar. Ya kita kan juga ada praktik aktif ya. Ya walaupun kita nggak niat supaya si aktifnya bekerja enggak ya, kita niatnya si aktifnya gitu ya. Kan nggak sih kita itu. Oke. Apakah penghargaan akan menurunkan kualitas? Tidak. Atau tidak aman? Tidak aman ya. Biasanya penghargaan lebih kualitas naik ya. Tapi bisa saja nanti. Pernah nggak merasakan sendiri? Saat kita udah kerja keras, tapi si ibunya masih poinnya sama si ibu aja. Padahal ibu tuh nggak usaha banget, kita udah usaha keras, ibu diumur bukan yang kamu pernah. Itu bisa merupakan kalian masalah jadi kan? Perhargaan terhadap kerja kita menurunkan kualitas yang lain itu. Nah, kita sudah berusaha kayak gitu ya. Ini yang saya sebut sekarang yang saya lakukan. Jadi itu adalah pernah nggak penghargaan itu mematikan kreativitas? Bisa. Kenapa? Kadang-kadang penghargaan itu kan punya beberapa kriteria, sedangkan kreativitas kan. Nah, mengurangi motivasi intrinsik yang pernah punya itu berarti pernah punya pengalaman itu enggak? Gara-gara itu dilombakan, mana sana dilombakan mana? Tidak dilombakan, mau ya, ada orang yang pernah, ada orang yang sering masuk. Orang yang nggak mau masuk ke depan kan ada. Ya. Oke, pikir tiba-tiba ada atasan, saya kan pikir itu ada. Makanya apakah itu baik dan buruk itu tergantung kita meningkat belajar. Karena ini pembelajarannya coba saya mau nih masing-masing bikin responnya boleh responnya di HP atau di kertas ini. Yang kita kasih aja di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nggak ada nilai negatif ya? Hukuman apa? Kira-kira apa sih beda antara hukuman dengan konsekuensi?
bedain nggak? Kalau nggak ada pena boleh ketik di HP ya. Kalau nggak ada pena boleh ketik di HP itu. Kalau ada pena, apa beda hubungan? Tapi kelihatan nggak sih kalau di belakang? Karena di mata saya. Oke. Ini mau ini juga. Konsekuensi itu tumbuhan. Karena ini materinya seru menurut saya, makanya kita juga memperhatikan. Itu juga ya, minum ya. Dulu kita pernah anak sampai 100. Lo nggak jadi di SMK, kenalan sekali lo nggak? Saya 11 tahun bisa. Sampai di posisi wakil kesiswaan. Bayang ya, wakil kesiswaan betapa harus tegasnya. Jalan rekaman dulu. Kayaknya itu membuka. Yang ada kita ya, suatu anak kamu buka pakai keranjang aktif di sekolah. Ya, itu aja kita. Ibu apanya dari masa tidur ke belakang. Kalau untuk olahraga biasanya hukuman itu kata aja ya, olahraga gitu ya. Tapi nggak semuanya juga kan. Semua. Kan IPA itu kasusnya dekat sama olahraga, makanya anak IPA banyak. Ya, kita cek. Ini ada jawabannya. Setuju apa enggak? Kita bahas. Dari ini semua, apa dong bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Apa beda hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman, ada yang mana? Sesuatu aja oke. Tapi kalau konsekuensi itu kita udah tahu ada aturan. Kalau hukuman sudah tahu misalnya anak ini terlambat terus sudah terkeras dia itu sudah terhormat kalau hukuman sudah disepakati bersama. Yang sudah disepakati itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman itu sering nggak nyambung sama kesalahan anak. Nah itu dia. Kalau konsekuensi nyambung. Jadi kalau hukuman itu kalau masih awal itu hukumnya. Udahlah kasih sepatu uang. Mereka di dalam ini saya dengan sepatu. Apakah itu kesalahan kita apa? Memakai sepatu tidak sesuai aturan. Apakah dengan menyuruh anak itu tidak pakai sepatu seharian itu akan langsung membuat mereka harus memakai sepatu sesuai aturan? Kalau di logika kita itu yang pertahanan yang supaya tidak pakai sepatu itu lagi, itu kan sebenarnya adalah efek yang bukan karena kesadaran dari dalam. Yang kita tanya, kira-kira bagaimana mengatasi masalah sepatu yang berbeda warna, tapi ini dasarnya nggak hukuman tapi konsekuensi. Bisa terjadi ya. Tapi gimana cara ngomongin ke anak? Cara kita menangani anak itu bisa memperlihatkan kita lagi menghukum atau menunjukkan kita konsekuensi.
Tapi ini harus lebih mental ya, kasus sama kayak gitu. Ya itu jadwalnya sedang terlibat. Itu kan punya masuk ke media kalau ada orang. Ambil video dan kita ada yang lalu, ada lagi yang lalu videonya itu dulu. Yang masuk 4 kali video. Itu yang malah tadi. Saya selesaikan ada dulu ya. Nanti diambil itu kan kita referensinya ya, kita pakai kertas ini. Karena kalau mau atau bisa pakai mentimeter ya itu ya. Banyak tapi itu ada beberapa ada yang mulai sehat tidak ada. Semoga ini ada manfaatnya. Nah ini, kalau ada perasaan anak marah ke kita harus cari lagi kira-kira kita mau hukum atau konsekuensi. Karena kalau kita berikan konsekuensi, mereka jadi mikir. Ada sama paling oke dari kita seorang guru harus menghadapi masalah yang namanya tahap restitusi. Dan namanya itu pernah dengar kan? Restitusi namanya restitusi. Ini ambil dari. Jadi ini dasarnya. Jadi nenek moyang dari restitusi itu cuman konsekuensi baru ada namanya. Nah, kita tuh yang masih bertahap hukuman, ada yang masih dari tahap konsekuensi, ada yang dari tahap rekrutmen. Aku mau sampai kita di akhirnya itu aku mau kita masalah tahun 2000 yang penting bagi kita dulu adalah kepada tahap bukan ada sama kita udah tahap banyak dulu. Saya berbahasa kan ada anaknya dari perhatian ada 2000 guru BK malah lebih jelas ya misalkan itu juga tidak ya selanjutnya dia lebih mama apa-apa mama kalau anaknya itu khusus ya kalau masalah-masalah itu bisa mulai perasaan bisa kayak oke ini bergerak antara pemantau dan manajer dan sebaiknya kita seperti itu karena kalau kadang-kala kan ada anak-anak yang tidak mempan dengan hal itu nah mereka kita harus bermain peraturan kita butuh kadang-kadang anak itu juga memanfaatkan masa itu oke saya rasa seperti itu dulu ketika diskusi kemarin sudah sama modulasi ya kira-kira ada yang mau diskusikan nggak? Ada nggak kasus yang kemarin mau diceritakan? Kira-kira ada nggak yang kasus kemarin ditemui tapi karena telah mendengar yang penjabaran beberapa waktu ini kira-kira bisa memandang dengan cara lain ya? Apa itu? Nah, kemarin di proses itu ada yang padahal sebenarnya Solo ini yang karena dibantu sama saudara ini sebenarnya awalnya tapi dia nangis berarti itu ada kebutuhan iya kak kebutuhan kasih sayang ya jadi perempuan ternyata tak dikasih kasih sayang yang dikasih ya kasih pelajaran ya nah, oke terima kasih ada lagi yang mau berbagi nah kalau gitu ambil silahkan kak anak yang sudah kita contoh tapi dia tidak mau belajar misalnya contohnya seperti di dalam kontrak belajar juga sekarang sudah ada kesepakatan kelas akan ya lalu misalnya sudah ada satu contoh teman yang sedang bermain HP terus karena dulu minggu depannya ada lagi yang tertangkap berarti tidak dia bisa contoh teman yang tadi kira-kira apa solusinya bagi kita nanti besok supaya
saya dikasih juga pelan-pelan dijalankan sesuai dengan fakta belajar yang dijalankan. Fakta belajar tapi sebagai pematau. Ya, kalau mau naik level di situ aja kayak kita lakukan. Harusnya dikasih hukuman sebaik itu nanti anak berikan kalau ini yang kamu lakukan minggu depannya apakah kamu akan melakukan lagi. Jadi ditanya jadi anak yang harus berinisiatif untuk saya tidak akan melakukan kembali. Kenapa anak bisa berinisiatif tidak melakukan kembali? Karena dia tahu kalau misalnya dia akan bermain HP lagi, HP ini akan dibatalkan. Kenapa untuk kesepakatan kelas anak tidak boleh pakai HP? Karena tidak semua anak untuk memimpin pola pikir atau bisa jadi anak yang unik antara anak A, B, dan C itu memiliki pola pikir yang beda. Untuk anak yang A misalnya dia itu anaknya tipenya yang jujur, bisa dipercaya. Anak yang B yang ini setengah-setengah, dia bisa dipercaya dan kadang-kadang dia bisa fokus dan anak tidak. Nah yang bikin kacaunya anak yang C, dia A yang kita sebut, B yang dilakukannya, maka harus ada yang namanya kita jalankan yang konsekuensi apa tempat belajar tadi. Oke, jadi dasarnya sebenarnya muncul tempat belajar adalah karena penggunaan HP membuat tidak fokus. Makanya akan lebih baik kita kembalikan ke dasar itu. Kita tanyakan lagi keyakinan dirinya. Apakah menurut kamu memakai HP di kelas itu baik atau tidak? Jadi itu kalau mau naik kelas itu kayak gitu. Kita tanyakan lagi keyakinan diri. Tapi kalau kita hanya berhenti pelan-pelannya apa? Maksudnya gini, kita baru sebagai pemantau. Tapi kalau kita mau naik kayak gini juga sebenarnya kita kemarin ada bina. Jadi kan jawabannya kan ada orang boleh menurut kamu kalau mau naik ini fokus. Terima kasih kita selalu bagi. Ada lagi? Oke, terima kasih untuk kali ini. Tapi boleh kita waktunya kurang lebih menit untuk mau mengadakan survei dengan kita satu bentar ya. Udah kita dari yang berikutnya. Sebenarnya kan diriku terjadi karena kita nggak punya tujuan. Saya nyampe. Aduh. Mari saya ibu mau kita dua hal karena rumah yang kita ini boleh di-scan ya. Apakah kalau yang nggak ada boleh pakai kontak? Nah, kayak ini silakan dikasih. Oh iya. Ya, jadi kalau kita bikin soal objektif atau soal dengan metode pakai apa? Kita pakai link atau apa? Siapkan juga ada 2 atau 3 yang sudah kita print. Siapkan 2 atau 3 yang memang kita print.
Ya, boleh. Silakan diposisikan aja pertanyaannya ya, berarti ya. Pertanyaannya pertama sebutkan tuliskannya 3 kata tentang kita diskusi kita kali ini. 3 kata apa? Yang terbayang. Oke. Ya, 3 kata yang terbayang. Kenapa di sekolah aja kenapa nggak ada orang? Nggak kelihatan. Oh dia jadi oh itu. Ada yang ditulis. Ada tulisannya. Oh, kalau ini kita kelihatan. 3 kata untuk presentasi hari ini. Kelihatan. Oke, kita masuk 1 orang motivasi belajar dan perubahan. Terima kasih dan 2 orang. Kalau pakai ini di kelas, pakai ini seperti ini di kelas, ini akan sulit sekali. Nanti meja nggak suka mungkin. Ya, makanya kalau ini kita ini namanya refleksi. Jadi lakukan refleksi di kelas adalah apa? Di awal juga bisa. Saya materi apa yang baru? Misalnya, kita lihat pemaparannya. Sosiologi, kalian sebutkan 3 hal yang kamu tahu tentang mentawai. Kamu keluar banyak. Semakin besar suatu kata berarti semakin banyak orang memasukkan kata yang sama. Ini motivasi yang mau belajar paling banyak. 3 orang baru yang lain apakah ada kendala? 3 orang bersembilan respon ya, kata. Efektif ya, mantap. Perubahan, perbedaan. Oke. Kedua belum? Ya. Ya, oh, enakan. Terima kasih. Apa tidak ada yang tersiksa yang lebih bersama saya. Ya, perbedaan. Ini perbedaannya apa nih? Kalau boleh tahu, perbedaan pola pikir atau perbedaan cara berpikir ya? Point of view. Ya, perbedaan cara berpikir. Tapi setuju atau tidak setuju? Ah, setuju ya. Artinya ada jalan lain ya kan tidak satu jalan ke Roma ya. Ketemu lagi jalan lain. Oke. Dapat itu berharap ini datangnya kalian juga yang berharap karena nambahin ilmunya untuk kita sebagai calon guru ya. Oke. Oke, kelima kita. Apakah ada yang kendala nggak? Jadi ini bisa loh digunakan Pak kita di kelas. Mentimeter, catat aja Mentimeter free. Itu beberapa. Kalau mau yang lebih aktif apa-apanya bayar. Oke. Pak baik. Oke. Oke, saya profil oke. Kan bisa pun sudah. Harusnya question and answer harusnya nggak itu open ended harusnya. Nggak apa-apa. Nggak bisa. Berarti yang menerima kesalahan. Memberi kesempatan kesekian. Oh ya. Kalau nggak ya? Kalau kan bisa, itu tak beda. Maksudnya pasti kalau belum kasih lagi. Itu yang namanya permasalahan keyakinan diri ya. Bagi nanti yang dengan tempat, boleh nanti yang mau membantuannya yang keluar itu boleh aja ya.
Berbeda. Makanya susah. Ya kenapa? Karena kita kan ada 3 tahap gitu. Tahap menstabilkan diri emosi, menstabilkan diri dia. Tahap kita harus konfirmasi dulu. Lalu belajar itu butuh waktu. Tapi kalau dikatakan akan butuh kok bisa, tapi waktunya tidak. Kalau di sini ya karena itu pernah dan sekolah ya, ini kan harus bagus menurutku. Jadi mereka itu biasanya yang sampai ke level lanjut itu kepada anak-anak yang udah mulai angkat-angkat ya. Diajak anak yang hidup baru dulu. Kalau di sini kan cukup sebagai pemantauannya itu udah jalan gitu. Jadi ada anak yang memang harus sudah sampai ke level manajer itu kita melakukannya. Aku apakah ada masih berhasil? Enggak juga, tapi itu ya usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Setelah kita mempelajari beberapa tahap perkembangan anak, tahap proses belajar, jadi guru itu makanya guru itu belajarnya malah seumur hidup kan kayak gitu. Karena kan jadilah guru yang mengajar di zaman anak itu. Makanya saat ibu ketek guru pun ada guru gitu. Zaman ibu itu tadi anak. Saat ibu jadi guru, ibu juga pun ngomong kayak gitu. Zaman ibu dulu tadi kayak gitu. Saat kalian jadi guru, karena itu kenapa nggak cocok zamannya. Jadilah guru sesuai dengan zaman anak kita, bukan zaman apa, dan jadi guru yang sesuai dengan alamnya. Kalau belajarnya anak di situ alamnya alam karet-karet, kalau makan itu cukup. Terima kasih. Makanya jangan-jangan langsung anaknya seperti apa? Kita makanya kerjasama kita dengan semua guru, semua wakil, kan sering kita tuh, lagi dari si A, aku kira dengan aku itu dibilangnya apa kan? Itu pasti sekali. Ternyata itu tahu ternyata guru, ternyata anaknya dia juga punya keluarga misalkan kita bisa mengumpulkan itu yang sama dengan tujuan positif. Nah nanti kita bisa diskusi bareng lagi dengan guru BK. Enggak, guru BK udah masuk kelas ya. Karena di masa dulu guru BK nggak masuk kelas itu agak sedikit aneh ya. Susah guru BK gitu. Masih mau jadi guru? Ya mau jadi guru. Karena teman saya cowok banyak yang mau jadi guru, kalau saya semua mau jadi guru. Jadi terus pulang juga teman-teman yang guru ya, yang cowok. Mau jadi guru? Belum tahu ya, dan itu bukan jawaban pertama saya. Saya juga yakin juga di antara yang cewek-cewek kita semuanya kan ada yang nikah ini. Apalagi kalau teman saya yang anak. Tapi nggak apa-apa, apakah cita-cita saya dulu? Waktu awal ya, saya punya guru yang punya cantik, kita ngajarin baca. Tapi pas saya udah tahu arti uang, saya bagi cita-cita. No, karena udah lanjut, terlanjur. Jadi hidup itu tergantung dari bagaimana kita menanggapinya ya. Sebenarnya saya punya adik, itu gaji yang mau dari saya jadi duit. Saya berdua kita dia PLN, beda kan? Tahu dong gajinya beda banget. Kan kita tahu juga tuh teman kita yang saya rasa saya sudah sekitar dia lah gitu. Kita pernah beli produk itu. Tapi akhirnya menyadari banyak hal yang kita butuh nggak didapatkan dari profesi lain. Pernah nggak merasakan? Saya sering merasakan di bandara. Saya tahu profesi saya itu dia langsung ada salahnya berubah, perlakuannya berbeda. Banyak hal bisa terjadi itu nggak dibalik oleh profesi lain. Ya kalau kita hanya tipis untuk uang, ya kadang-kadang buat. Tapi kita juga sekarang ilmu udah lumayan ya. Sertifikasi kalau ibu juga ada dipercaya sekarang berbagai event dari kementerian atau apa, yang penting jangan jadi guru yang hanya jadi guru di bawah itu aja gitu. Kalau saya hanya jadi guru kan nggak apa-apa, karena saya juga ingin dengan anak-anak saya lagi ya. Jadi kapannya kata sendiri jadi guru apa ya? Dan kan saya
pilihan 1, saya pilihan 3. Dan beruntungnya di kelas saya itu rata-rata pilihan 3 dan 2. Yang benar-benar pilihan 1 itu cuma 2 orang. Akibatnya apa? Ketemu orang kita yang gagal dapat pilihan 1. Dan walaupun kita sebenarnya masih ada guru yang bukan akhirnya konfliknya teman-teman sektor. Nah, akhirnya dalam anak itu seperti itu. Kalau saya lulus pilihan 1, saya mungkin tidak dapat BS. Dan menemukan anak yang menemukan sesuatu dengan bahagia dengan bantuan kita itu masalah. Karena mungkin kalau baru kita menemukan momen-momen kayak gitu ya. Jadi apakah itu masih mau kita itu dengan orang ya kan? Karena ada share ini aku itu saya bahagia dengan di mana-mana saya kenal. Saya akan dengan teman-teman dari saya, ibu, jadi apa aku letakkan semua kita di mana-mana, berarti ada bahagia. Apalagi kalau dulu jadi rumahnya SPM ya, dulu itu antara dia makan kita sama anak kita beda. Karena jadi kita main kulit kemarin itu loh, kemarin kan kayak gitu. Jadi mari temukan kebahagiaan di semua profesi kita dan kita di lapangan. Saya nggak pernah mengatakan kepada guru, tapi kalau kalian jadi guru dan punya data-data seperti tadi, jadi kita tetap jadi guru yang bermakna. Saya menjadi maaf, tidak semua anak bisa dunia itu waktu 3-4 tahun. Tapi kalau 2 tahun jadi guru, saya sudah melakukan berbagai cara supaya anak kita di depan kelas. Setiap media, datang ke setiap media, apa lagi? Kalau saat di kelas mereka tuh mengenalnya baru depan bisa paham, kemudian tapi yang pikir kalau ternyata saya lihat makhluk-makhluk lain kakek, Indonesia, agama, macam-macam beda tipis. Jadi tentukan saja kebahagiaannya nanti gimana kita bahagia. Oke, merasa cukup. Terima kasih untuk hari ini ya. Mohon maaf sudah mengambil waktunya. Terima kasih semuanya. Semoga kita bisa berjalan. Ini dari kalian untuk bersama-sama. Ya, kemudian nanti ke depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, aksi nyata saya bersama siswa-siswi saya di laboratorium, di mana sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di labor, terkhusus praktikum, kita melakukan suatu diskusi untuk menetapkan kesepakatan kelas saat bekerja di laboratorium. Selamat menyaksikan. Hari kita beraktivitas kesehatan dunia. Nanti kita supaya perjalanan kerja kita di labor ini berjalan dengan lancar, yang maka kali ini kita akan berkesepakatan dulu nih, kesepakatan bersama untuk bagaimana proses belajar mengajar kita di laboratorium. Nah, sebelumnya Ibu pernah nggak belajar di labor? Besok nggak pernah untuk belajar di labor? Oke, sekarang kita mau mengajarkan itu jadi kesepakatan kita bersama. Jadi Ibu mau anak Ibu masing-masingnya per orang itu menuliskan kira-kira apa sih kesepakatan belajarnya di labor ini. Nanti tolong dibagikan. Kira apa kesepakatan yang mau anak-anak Ibu tuliskan, kira-kira apa kesepakatan belajar kita di labor ini. Oke, bagi yang sudah, Ibu silakan nanti kita tempelkan sama-sama. Tempelkan di papan depan. Nggak ke belakang, Pak. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita untuk kelas praktikum kita kali ini? Bagaimana maunya? Laporannya bagaimana?
itu kalian dia beda. Nah, ibu mau memberikan gambaran kesepakatan yang kita ambil adalah dari penggunaan jasa, penggunaan alat bahan, jika ada yang pecah seperti apa. Maka bagi yang udah silakan tempel. Apa bagaimana pembelajaran komponen di labor saat praktikum seperti apa? Dari segi kedisiplinan waktu, kedisiplinan tugasnya, kedisiplinan penggunaan alat bahannya sama pakaiannya. Oke. Silakan. Tempel sini kita udah. Tempel bagian sini. Makasih. Kita pecah akan menggali pribadi. Oke, ya. Mulai dari segi waktu ya, Naya, waktu, pakaian, tugas laporan, jika halnya rusak seperti apa. Boleh banyak-banyak. Jangan sampai pecah lah. Gila Bu, gila katanya Bu. Oke, Dira nanti dicatat kesepakatan kita ya. Buat lah, maunya. Dira langsung mantap. Ini kenapa tidak pakai nama? Ini tahu. Kan ibu udah semua, masih ada yang belum? Ini namu. Ini praktikum ya. Ini semua udah nomor satunya semua. Nomor 2, nomor 3, 4, 5, Udah Bu. 6. Nah. Oke, mari kita coba. Kita lihat ya, Ibu. Di sini ada kata-kata yang kita mulai dari sisi kanan lah ya. Boleh mencoba sesuatu di luar materi setelah digunakan letakkan di tempat semula, duta. Nah, kalau ini boleh dilakukan, namun harus ada perjanjian dulu, maksudnya diberitahukan dulu, sehingga kita pihak lapor akan mempersiapkan dulu, ya. Itu boleh, itu nanti kita lihat itu nanti poinnya istilahnya. Oke, di sini ada masuk tepat waktu, setuju apa tidak? Setuju. Oke, masuk tepat waktu. Yang kedua,
baju dan alat praktikum. Bagaimana? Oke, silakan. Setuju ya Kak ya? Oke. Ada lagi di sini bilang saat praktikum harus memakai baju lab. Ya. Setuju nggak? Setuju ya, ini ada baju labnya. Kemudian tidak merusak alat labor, benar apa tidak? Nah. Ya, tidak merusak alat labor dengan sengaja, ya, dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja, baru nanti poin selanjutnya. Saya jatuh. Kemudian menggunakan sarung tangan. Gak semua sih harus pakai sarung tangan. Jadi kalau ada ketika membayar baru kita gunakan sarung tangan. Tidak merusak alat labor. Oke. Jika alat pecah, ini ada dua kelompok yang dia bilang, jika alat pecah, tadi, jika alat pecah diganti pribadi. Ada yang nulis nggak jika alat pecah diganti per kelompok? Anak-anak ibu mau yang mana? Juga sama aja, Bu. Jelas. Ya, Bu. Oke, biasanya kesepakatannya, misalnya ada anak rusak, harganya misalnya di bawah 100.000, itu pribadi. Dan di atas itu per kelompok. Tapi kalau udah jutaan, baru per kelas. Nah, anak ibu mau yang mana kesepakatannya? Enggak, kalau Jadi jutaan yang kalau kurang. pribadi harga di bawah berapa? Oke, di Kalau penggantian yang di bawah alat. 100.000 baru per kelas. Ya sebenarnya tapi tenang, kalau di waktu kuliah memang ada tuh kita pakainya K2S. Zaman ibu aja dulu 2006 kuliah 2003 gitu kan, itu harganya udah 25 juta. Sekarang nggak tahu. Jadi karena itu kalau lihat alat labor kita itu kan ada yang pakai merek kaca aja ya. Kaca-kaca ini beda-beda harga loh. Nah ini biasanya kalau dulu yang itu yang mahalnya Pirex. Oh ini kan udah Pirex berarti belum terlalu mahal. Kayak gitu. Kalau ini juga nggak mahal. Jadi kalau sama itu nggak apa-apa berarti. Kalau memang kita udah teliti, udah melakukan terbaik, tapi tetap aja yang masalah, udah laporkan, nanti kalian nggak masalah. Jadi jangan terlalu takut berarti itu ya. Lagi bilang kita lihat penggantian alat jika harga kecil sama atau kecil saja? Kecil sama lah ya. Jika harga kecil sama 100.000 mengganti pribadi 500. 100 sampai 500 kelompok. Kelompok nggak ada ya. Kita kan bikin kesepakatan ya. 100 sampai 500 kelompok. Kalau besar dari 500 kelas ya. Tapi itu semoga tidak terjadi. Ya, yang paling sering itu dulu paling itu tetes, termometer, atau ini jarang sengaja. Tapi insya Allah nggak terjadi. Cuma kita bikin. Boleh makan dan minum saat praktikum? Pirex-nya Pipet tetes nggak ada mereknya, Nak. Cuman Tidak makan dan minum saat praktikum. Katakan. Iya. Boleh ya, tidak boleh makan dan minum saat praktikum. Tetap tidak boleh di dalam meja ini. Nah, praktikum kita nggak lama-lama. Kalau mau minum boleh, tapi mungkin ke sudut dulu atau apa. Tidak diminum. Apalagi nak yang belum dibacakan. Ibu suka sekali ini. Tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Ya, setuju ya. Tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Karena itu yang ada laporan, tugas dan laporan. Jadi kalau di praktikum kita ada dua, laporan awal dan laporan akhir. Dan nanti dilengkapi oleh presentasi. Ini untuk pelatihan ibu dalam kegiatannya teratur ngomong. Tahap paling penting dalam mendapatkan pekerjaan biasanya apa?
karena ibu nggak terbiasa presentasi, nggak biasa ngomong, itu akan susah. Aku nilai yang ternyata di luar paling tinggi ujian, ternyata harus wawancara nggak bisa ngomong. Sedih kan? Oke, tidak boleh makan saat praktikum, tidak rusuh atau mengganggu orang saat melakukan praktikum. Setuju apa tidak? Setuju. Tidak ada kunjungan antar kelompok di luar izin itu. Ya? Nggak ada itu. Jelas kelompok itu nggak pernah kamu kelompok itu bisa jangan ya. Jadi di sini tidak rusuh atau mengganggu orang atau kelompok lain saat praktikum. Oke. Ini penting banget ini kata labor ini bagus ini siapa ya katakan ya. Setelah memakai peralatan labor maka letakkan kembali ke tempat semula. Siapa tadi bikin? Bagus ya. Ini bagus ya. Setelah memakai peralatan labor maka kembalikan ke tempatnya dalam keadaan bersih dan kering. Ya, bersih dan kering. Bu kalau misalnya lupa nah kalau sedang praktikum ada bayinya di bawah juga lupa. Kalau kelas 10 ini diingetin ya. Setelah memakai peralatan labor maka letakkan kembali ke tempat semula dalam keadaan bersih dan kering. Ini sama berarti ya, rapikan semua apa telah digunakan sama ya, sama komputernya. Nah, tidak boleh mengotori jas lab, benar. Tidak boleh mengotori jas lab kalau kotor dia makan. Ini siapa yang bikin? Ini tiga poin ini bagus nih, tidak boleh makan minum, makanan yang kita ganti, tidak boleh mengotori jas lab, siapa lagi yang bikin? Ada yang aku, ada yang bikin bagus. Setelah memakai, kayaknya relasi kita beda-beda. Pemakaian jas lab ya, Naya. Setelah memakai jas lab, dipakai kembali dengan rapi dan disusun di lemari. Jika kotor, tolong dicuci. Jika kotor, dicuci sendiri. Ini bagus juga nih. Pasti ada yang bikin. Ini ada ibu yang bilang tidak boleh egois dalam melakukan praktikum. Tahu maksudnya apa? Setuju atau tidak? Setuju. Tolong ditulis. Pengalaman pribadi ya? Ya. Tidak boleh egois dalam melakukan praktikum. Ada lagi yang ada ibu yang idenya bagus tapi belum dibacakan? Ada nggak? Ada. Masih ada nggak? Kamu belum Ya. Oh, mana tadi? coba. Oke, tidak boleh bertindak sendiri dalam melakukan praktikum. Harus sesuai dengan arahan. Kenapa nak? Karena kan kita sama-sama belajar. Bukan berdua belajar dari dulu. Nah, ibu nggak tahu. Kalau ada dua zat yang nggak boleh digabungkan. Nah, nanti ibu akan kirimkan ada video ibu. Yang 10 mungkin nggak pernah ibu lihatkan. Kalau dulu nanti dikirimkan ke grup WhatsApp kita. Menurut kalian mungkin ada logam yang masukkan ke air kemudian meledak. Logam, air, gitu, nggak kasih apa-apa. Bisa nggak? Tahu backup? Backup kamar mandi itu tinggal dimasukin cesium, sekadar yang closing yang masuk backup tuh meledak. Nanti lu kirimkan video. Oke? Silakan. Ya. Sebelum bukan tidak boleh dan ini sebelum diinstruksikan. Dan harus sesuai dengan prosedur praktikum. Ya, egois di dalam kurung tertib dan saling bergantian menggunakan alat betul ya. Oke.
Belajarnya harus lebih enjoy, kata Najwa boleh. Ya, santai sih ya, santai kalau kaki. Oke, ada lagi yang mana ibu? Ini tambah yang sebelah terakhir 13. Diperbolehkan mencoba sesuatu di luar materi, asalkan memberitahu dulu kepada guru dan laboran ya. Jadi kalau saya ada lihat ini di YouTube atau apa, boleh nggak kita coba di labor? Boleh. Tapi laporkan dulu. Karena kita harus analisa dulu itu benar, analisa dulu itu baik ya atau tidak berbahaya buat kita lakukan di sekolah. Diperbolehkan sudah bukan diperbolehkan mencoba. Mau saya tahu. Sesuatu. Prosedur. Kita kemarin. Kan kelas 11 ya. Laporkan dulu. Kimia dan laboran. Oke, Ibu bacakan dulu kesepakatan kita bersama. Siapa yang setuju angkat tangan ya. Terima kasih Nadira. Oke, kesempatan kelas kimia praktikum Senin sesi 1. Masuk kelas tepat waktu yang setuju angkat tangan ya. Oke, semoga disiplin dalam menggunakan pakaian. Ini pakaian dan alat lah ya. Pakaian dan alat. Atau disiplin dalam bekerja di labor boleh? Oh, boleh. Bagus ya. Disiplin Nadira ya. Disiplin dalam bekerja di laboratorium. Oke, saat praktikum harus menggunakan jasa, setuju? Katakan setuju. Oke, terima kasih. Tidak berusaha lapor dengan sengaja. Setuju? Oke. Penggantian alat jika harga kecil dari arti 100 gram mengganti pribadi. Siapa yang memecahkan? Ya. Ada yang berniat untuk memecahkan? Ya. Oke, jika harganya 100 sampai 500 gram mengganti kelompok, jika 500 gram ke atas ganti skala. Tidak boleh makan dan minum saat praktikum. Ya, tepat waktu dalam pengumpulan tugas dan laporan. Ya, kemudian tidak boleh mengganggu orang lain atau kelompok lain saat praktikum. Ini kadang-kadang instrukturnya masih ada. Ya, sudah saya belum. Sehingga saat pemakaian alat labor maka siap rapikan dan letakkan alat labor dengan bersih dan kering setelah praktikum. Ya. Kalau tidak selang, letakkan dengan rapi di tapakor maka harus dicuci. Ini letakkan dengan rapi di mana? Lemari. Nadira nanti ini kamu tolong diketik ya, Nadira ya. Yang ke-11 tidak boleh gak egois dalam melakukan praktikum. Dalam kata lain tertib ya nak ya, bergantian dengan temannya. Ya. Kemudian tidak boleh bertindak sendiri sebelum menginstruksikan dan harus sesuai dengan prosedur praktikum. Jika mau melakukan percobaan di luar praktikum atau di luar materi seperti ide dari duta, itu diperbolehkan. Pak, itu senang sekali kalau ada anak ibu yang melakukan praktikum di luar jam. Tapi tetap harus melaporkan. Siapa tahu insya Allah kita memang akan melahirkan saintis muda di sekolah kita. Kita nggak tahu. Ya, oke? Berarti semuanya sudah setuju dengan kesepakatan kelas kita? Setuju ya? Yang setuju belum kata-kata? Biar berasa ramai. Terima kasih tepuk tangan untuk kesempatan kelas kita. Kalau untuk dulu Nadira. Jika sudah anak ibu, berarti kita bisa kali ini nanti ditandatangani bersama secara dunia nyata. Ketua kelas Zaki ya, Zaki silakan ini bentuk stand yang mau kasih tanda tangan di situ dulu. Nanti kita tanda tangan dia bersama juga ya, dibikinkan. Boleh? Ya, Kak, dengar Mas Mandala.
kali ini. Terima kasih ya Kak Ibu. Nanti kita akan tuliskan. Jika ada kendala nanti di praktikum kita bisa udah punya arahannya. Silakan. Sekarang anak ibu kita mau mulai praktikumnya. Anak ibu kan kita udah ada tadi langkah-langkah kerjanya. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa meledak. Alat bahan udah ada di sana ya. Oke, alat bahan udah ada. KI ada di sana. Berarti apa yang anak ibu masukkan dulu? KI, yang saya atau ZNS4 dulu? ZNS4. Oke, terima kasih. Silahkan untuk mengambil bahan. Per kelompok itu cukup 2. Nah, ibu apa yang harus lakukan di praktikum? Praktikum selain mengisi tabel itu, ya anak ibu tuh bikin di kertas ya. Per kelompok bikin di kertas dulu. Ya, kalian salin yang di halaman 22 ditambahkan tabel. Berarti anak ibu yang kalian salin di halaman 22 tambahkan tabel dan jawab pertanyaannya. Di pertanyaan kan masih pakai MBSO4 ya, ganti dengan ZNSO4. Nah, jangan lupa masukkan. Nah, anak ibu perhatikan di sini kecepatannya. Ini kecepatannya detik sekali. Kalau nggak bisa kalian tentukan berapa detiknya, kalian bandingkan aja mana yang paling cepat di antara 3 ini. Kita paham? Kalau ini tuh kan kalau cepat banget, jadi nggak tahu itu seberapa detik. Jadi kalian bandingkan aja mana yang paling cepat. Kecepatan reaksi yang terjadi. Nah, kalau warna nanti baru kan kelihatan ada warnanya. Kemudian lainnya, mungkin yang lainnya yang ada endapan dia, ada kelembungan itu yang kalian tambahkan. Bisa paham? Oke, ada lagi pertanyaan Ibu? Ayat 22 atau 25, Bu? Kalau berapa sih? 25, berarti 25. Oke, ada lagi Nak? Oke, terima kasih. Yuk, silakan bekerja. Oh iya. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan untuk modul 1.4 ini, khususnya budaya positif. Dan saya berharap semua ini akan memberikan dampak yang berkepanjangan, terutama untuk SMA Negeri 9 Padang dan untuk semua ibu bapak hebat yang sekarang sedang menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.